saat ini posisi saya, jabatan saya di Dewan Pimpinan Pusat itu sebagai anggota Dewan Penasehat. Ada beberapa teman-teman dari DPC Kabupaten Kota di Maluku mengharapkan saya maju sebagai calon ketua DPD. Namun semuanya itu kan tergantung daripada mereka. Tergantung itu kan mereka harus mempertimbangkan kualitas dan kemampuan calon ketua. Karena berbicara tentang partai hati nurani rakyat ini kan partai yang betul-betul berbasis pada hati nurani. Jadi ketika menjadi ketua itu harus mengayomi, harus mengakar sampai ke masyarakat, sampai ke tingkat-tingkat dusun yang paling terkecil manapun. Artinya apa? Bahwa partai ini kan dia mewakili rakyat, dia mewakili hati nurani rakyat. Untuk itu perilaku kita harus kita perbaiki. Kita harus melengkapi dengan adanya para pengurus, para kader yang ada di Maluku. Terlebih khusus saat ini saya berada di bumi Duan Lolat, Tanah Tanimbar ini. Saya berkunjung ke DPC sini untuk memberikan visi misi, memberikan masukan kepada perkembangan Partai Hanura ke depan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Partai Hanura bangga bahwa Partai Hanura mempunyai dua figur, Bung Dedi dan Bung Kristo di Dewan, mewakili masyarakat Tanimbar. Untuk itu kami juga berharap dan kami berkeinginan bahwa tahun 2024 Partai Hanura akan lebih menambah kursi di DPRD Kabupaten KKT. Karena menurut pengamatan, menurut perkembangan yang ada, bahwa masyarakat mulai sadar mencari figur yang tepat itu berbasis hati nurani. Begitu sebagai kader, saya juga sebagai pendiri Partai Hanura, saya berharap agar Bung Dedi dan Bung Kristo mewakili Partai Hanura di Dewan juga bisa menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Beta pikir itu aja, mungkin perlu terkait dengan pertanyaan maju atau tidak. Maju pasti maju. Ini kan keinginan teman-teman. Teman-teman kan keinginan, berarti kan mereka ada punya satu penilaian khusus bahwa saya memang selama ini kan peduli terhadap partai ini. Latar belakang saya itu adalah seniman. Saya masuk dan ikut mendirikan partai ini karena namanya hati nurani rakyat. Seniman itu ketika ditinggal pacar pun bisa jadi lagu. Karena apa? Itu menyentuh hati. Nah, ketika saya masuk di partai ini, saya merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan wilayah di mana saya tinggal, wilayah di mana saya dilahirkan. Karena apa? Untuk memperbaiki keadaan masyarakat lebih sejahtera, kita masuk dalam satu sistem, yaitu sistem politik yang cuma ada di Partai Hati Nurani Rakyat. Terkait dengan dukungan DPC di Maluku, bagaimana Bu? Saya cuma hanya menyampaikan tujuan dan maksud ketika saya nanti jadi ketua DPD. Persoalan masalah mendukung itu nanti kita serahkan kepada rapat pengurus DPC. Tidak punya kewenangan khusus sendiri ketua atau sekretaris. Namun itu harus dirapatkan dan menjadi putusan terakhir di rapat pengurus Dewan Pimpinan Cabang masing-masing kabupaten.
Sudah saatnya nanti hubungan interaksi, hubungan komunikasi, hubungan apa saja antara DPD dan DPC itu harus tetap terbangun, terjaga. Jangan lagi kita seperti kemarin, tidak ada fungsi-fungsi bina wilayah yang dilakukan oleh DPD provinsi, sehingga seorang pemimpin itu harus dia turun ke bawah, mengecek sejauh mana itu kesiapan infrastruktur di daerah, baik itu dari sisi kepengurusan, lalu secara sisi infrastruktur kepartaian, baik di tingkat DPC, PAC maupun sampai di kelompok penggerak. Saya berharap seluruh teman-teman di 11 DPC Kabupaten Kota ini bisa bergandengan tangan untuk menuntaskan seluruh persoalan yang ada. Mudah-mudahan bagi saya, siapapun nanti ke depan terpilih menjadi Ketua DPD Hanura Provinsi Maluku untuk masa bakti 2020-2025, mudah-mudahan dia amanah untuk melaksanakan seluruh agenda politik, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Harapan saya yang terakhir, mudah-mudahan Musdalop ini menjadi musda menyatu antara seluruh potensi kader baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya secara pribadi, karena ini hajatan yang harus kita sama-sama tuntaskan, secara personal saya akan membangun komunikasi dengan seluruh teman-teman DPC untuk menarik dukungan untuk bagaimana nanti bisa menyukseskan saya secara pribadi di perhelatan Musdalop nanti yang direncanakan digelar tanggal 6 Oktober. Beta kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.